Dewan hati yang kami hormati dan hadirin umat terbaik generasi milenial, menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, pemuda di setiap umat adalah punggung yang membantu komponen pergerakan. Hal ini hadirin dapat dimengerti karena pemuda kita merupakan generasi penerus, generasi yang mengisi dan melangsungkan kemajuan negara. Namun sayangnya hadirin, di era globalisasi saat ini, keperosotan kian merajalela, dimulai dari pemuda kita yang urang-urangan dengan gaya selengkekan, nongkrong di persimpangan jalan tanpa arah dan tujuan, pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Bahkan tak jarang kita temui hadirin pembudi kita yang mengandalkan pakaian begini alias sikensi dengan alasan tren masa kini bergaya pas selebritis, jalan legok kanan legok kiri disangka cantik Parina Candy, padahal mah wanita yang belum mandi. Betul hadirin, inilah hadirin gambaran pemuda kita yang tidak lagi mencerminkan Al-Quran. Na'udzubillah. Lantas bagaimanakah peran pemuda dalam memajukan negara? Menarik permasalahan ini untuk dibahas, kami akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran dengan judul peran pemuda dalam generasi milenial. Peran pemuda dalam generasi milenial dengan judul dengan rujukan surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 menit. Tiga menit. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut Sifdatu Tafsir bin Fathil Adil, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Dimulai dari ayat ini terdapat perincian dan kisah Ashabul Kahfi yang masih disebutkan Allah secara umum. Innahum
Indonesia. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda para pemuda yang berjumlah sedikit. Amanu birabbihim wa zidnahum huda, yakni yang beriman kepada Tuhan mereka akan kami tambahkan petunjuk, yakni petunjuk kebenaran yang dengan keteguhan dan taufik, yang dimana pada zaman mereka saling berselisih tentang kebenaran. Hadirin, menurut suatu kisah Ashabul Kahfi, yakni kisah 7 orang pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. 7 pemuda ini menolak untuk menyembah berhala sesuai dengan apa yang diperintahkan sang raja. Bahkan mereka mengutarakannya di depan sang raja. Kemudian mereka dikejar untuk disiksa sampai ke pegunungan di Kayus. Kisah inilah hadirin yang menggambarkan sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman pemimpinnya untuk mempertahankan akidahnya. Namun sayangnya hadirin, di era globalisasi saat ini banyak pemuda Indonesia yang menghancurkan akidahnya dengan adanya teknologi yang berkembang begitu cepat, begitu pula dengan media sosial. Banyak pemuda yang mengenal media sosial, contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Lihat saja hadirin, banyak pemuda yang melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan ilmu agama, melakukan tawuran yang tak ada hasilnya, bahkan menyebarkan berita bohong yang entah kemana kebenarannya. Padahal hadirin, sejarah telah menegaskan kepada kita bahwa pemuda adalah jago-jagonya pemimpin yang akan